Dimanapun Anda berada, 8 bulan tak terasa pandemi COVID-19 menghantui Indonesia. Lalu bagaimana dengan para atlet, khususnya adalah olahraga bulu tangkis yang menjadi cabang andalan Indonesia di setiap event internasional termasuk Olimpiade nanti, Tokyo. Kita langsung perbincangkan dengan Kabid Binpres PPPBSI, Mbak Susi Susanti. Selamat olahraga, Mbak Susi. Jaya terus olahraga Indonesia. Mbak Susi, kondisi pelatnas di tengah pandemi yang sudah berjalan 8 bulan seperti apa saat ini, Jonathan Christie dan kawan-kawan? Ya, betul sekali bahwa kondisi atlet-atlet semua cukup baik ya, di mana memang kita menjaga mereka tentunya dengan luar biasa. Yang penting mereka sehat, mereka selamat, dan kita membuat protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Di mana memang pada saat awal-awal kita melakukan karantina mandiri ya. Jadi lingkungan pelatnas itu betul-betul tertutup untuk umum, steril, dan atlet kita pun betul steril, dan atlet kita pun tidak boleh keluar. Jadi betul-betul kita mengkarantina ya, karena kan kita tahu ini kan hal yang sangat berbahaya sekali di luar seperti itu. Sedangkan mungkin kita tahu juga bahwa dari negara-negara lain semua kan banyak yang tidak berlatih ya langsung diliburkan atau mungkin latihan sendiri-sendiri rumah. Tapi karena kita punya tempat yang cukup memungkinkan dan arahan dari Bapak juga bahwa ya ini kan aset bangsa. Kita tahu juga bahwa kalau seorang pemain bulu tangkis 1 minggu aja nggak latihan itu akan drop. Apalagi 8 bulan. 8 bulan. Pasti akan performanya akan turun ke titik nol. Bagaimana kita akan menyiapkan diri, jangankan mempertahankan kondisi ya. Jadi itu akan memulai lagi dari nol. Bagaimana fisik kita akan turun, lalu juga teknik kita pasti akan drop semuanya. Itu yang terjadi. Jadi betul-betul kita tetap menjaga performa atlet dengan latihan, tapi disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kondisi atlet itu sendiri. Yang penting kesehatan dan keselamatan diutamakan dan protokol kesehatan diterapkan ya. Mbak, lebih detailnya kalau di Platnas Cipayung ini protokol kesehatannya seperti apa Mbak yang diterapkan? Walaupun tadi Mbak sudah menggarisbawahi steril, lalu karantina, tidak boleh orang lain masuk sama sekali gitu. Ya, jadi satu mungkin setiap masuk itu semua diukur suhu ya. Itu udah peraturan baku ya. Lalu sebelum masuk kita masuk ke ruangan disinfektan. Lalu untuk atlet waktu awal-awal mereka pun dengan kayak cleaning service, keamanan tidak boleh bersentuhan ya. Mereka semua diliburkan sehingga mereka melakukan semuanya sendiri. Cuci sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri gitu kan, jemur baju sendiri. Mandiri ya? Mandiri ya, karena kita kan meminimalkan interaksi dengan orang. Meskipun itu mungkin dalam kompleks sendiri ya. Tapi kan kayak cleaning service gitu kan pulang ke rumah Mas. Jadi kita lebih worry ya, lebih takut gitu. Di samping itu, setiap bulan kita melakukan rapid test dan juga swab untuk memastikan. Jadi kita dari mulai bulan Maret sampai terakhir kemarin September terakhir kemarin itu setiap bulan tuh melakukan rapid test untuk memastikan atlet-atlet kita dalam kondisi yang baik, dan peran dari tim medis kita sangat luar biasa sekali. Karena kita bukan cuma uji nyali, tapi uji nyawa untuk jaga anak-anak. Uji nyali, kan kita bukan hanya uji nyali, tapi uji nyawa ya bahasanya ya. Bukan uji nyali, udah uji nyawa, di mana orang takut untuk keluar. Kita mau nggak mau harus jagain mereka kan. Sampai-sampai kegiatan event internasional yang di depan mata, Denmark, orang lain masih mengikuti, negara lain ikut, tapi Indonesia close dulu lah sementara. Itu salah satu dalam tanda kutip kerugian sebenarnya, tapi ya tadi keselamatan lebih utama ya Mbak ya. Betul sekali, arahan dari Bapak memang keselamatan lebih utama. Di samping itu juga kita kan kita juga melihat juga ya bahwa protokol kesehatan yang diberikan di pertandingan itu tidak menjamin kita. Di Denmark Open kemarin. Di Denmark, betul ya. Waktu itu juga kenapa kita Thomas Cup kita mundur, karena tidak ada jaminan di sana. Lalu juga penerbangan, kita harus kan naik pesawat komersial kan. Itu cukup jauh. Cukup jauh, berapa kali kita kalau tidak salah 3 kali transit. Kalau kerugian seperti ini tidak diikuti di tengah pandemik, artinya gelaran event internasional tidak diikuti, ini kaitan sama Olimpiade, berarti kan kerugian besar ya Mbak buat kita ya, dalam arti ranking kita akan menurun ya Mbak. Salah satu sih betul, jadi tapi kan kita ada di Thailand ya, yang di Asia 1, Asia 2 itu ya. Mungkin di Eropa kita memang tidak ikut di sana, karena kan memang secara keselamatan kita lebih riskan. Dan kita tahu yang paling utama adalah bahwa kita termasuk negara Indonesia itu di ban ya.
di daftar sudah diterima di 65 negara termasuk Denmark. Ya amit-amit kalau sampai kita ngirim lalu ada terjadi apa-apa masuk rumah sakit dari pemerintah Denmark tidak menerima di sana, terus siapa yang tanggung jawab, Mas, gitu loh. Oke, baik. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita juga. Nah, sedangkan untuk Asia yang kemarin kita lihat, tapi sekarang kan dimundurkan ya. Yang di Thailand itu dia menerapkan protokol yang cukup baik, di mana 14 hari itu mereka memang semua dikarantina semua dalam satu hotel yang itu mungkin belajar dari kemarin ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan kemarin sih di Denmark mungkin cukup car lah ya. Nah, itu juga menjadi satu pembelajaran juga untuk memperbaiki untuk bagaimana protokol yang lebih baik lagi mungkin agar pertandingan di tahun depan bisa berjalan seperti sedia kala. Baik, Mbak Susi, terkait dengan update 2020, kita masih akan mengikuti event yang tersisa? Karena dari Asia itu dimundurkan ke 2001 Januari, sepertinya sudah tidak ada lagi pertandingan. Tidak ada sama sekali. Baik. Betul, ya. Kalau hitung-hitungan seperti itu, ini ngomongin Olimpiade, kans kita gimana nih Mbak untuk setiap sektornya Mbak? Terakhir Mbak. Ya, kalau seumpamanya tiap sektor sampai sekarang sih kita masih ya. Jadi mungkin yang Denmark Open itu sebetulnya itu tidak masuk dalam Olimpiade. Oke. Itu poinnya. Tapi siditannya mempengaruhi, termasuk yang Asia gitu. Jadi saya sih melihatnya bahwa ya kita masih butuh gitu kan, butuh poin, apalagi mungkin khususnya di mixed double. Glo Hafiz di mana dia posisi itu ada di ranking 8. Jadi kalau saya melihat itu tunggal putra sih kita pasti lolos 2. Jojo Ginting, ya mudah-mudahan ke depannya mungkin siditannya rankingnya bisa dinaikkan lagi sehingga dia masuk tetap ada di 8 besar. Karena kan itu mempengaruhi pembagian jadwal pertandingannya, ketemu siapa lawan siapa, itu juga mempengaruhi kita untuk nantinya pendapatan medali gitu kan. Jadi untuk tunggal putra tetap Jojo Ginting Mas Du, lalu tunggal putri Georgie, ganda putri Grace Apri, ganda putra kita punya 3 malahan, tapi kan kita harus milih 2 ya. Jadi Sinyo sama Kevin, lalu Hendra Aksan, lalu Rian Fajar. Tapi Rian Fajar posisinya paling bawah rankingnya. Jadi sementara yang 2 teratas. Lalu mixed double ada Praven Melati dan juga Glo Hafiz. Mudah-mudahan untuk Glo Hafiz ini bisa mempertahankan di 8 besar. Karena yang diambil hanya di 8 besar itu bisa 2 gitu. Tapi kalau dilewat dari 8 besar berarti hanya Praven dan Melati. Baik Mbak Susi, semoga tantangan menuju Olimpiade juga di tengah bahasanya tadi bukan hanya uji nyali, bukan hanya uji nyali, tapi uji nyawa, Mas Danang. Baik, semoga ini tetap berlalu dengan baik dan para atlet kita juga masih sabarlah di pelatnas untuk menuju Olimpiade nanti. Terima kasih atas waktunya, Mbak Susi. Salam olahraga. Terima kasih, sama-sama aja terus olahraga Indonesia.